Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah yang memiliki setting waktu pada tahun 2092. Di mana pada saat itu bumi telah menjadi dataran kering dan tandus yang tidak layak lagi untuk ditinggali. Sampai pada akhirnya sebuah perusahaan bernama UTS berhasil membangun rumah baru bagi manusia yang terletak di orbit bumi. Namun hanya orang-orang kaya dan terpilihlah yang diizinkan untuk tinggal di tempat tersebut. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai film Space Sweepers. Film diawali dengan seorang karakter bernama Kim Tae-ho yang mendatangi pusat barang hilang milik UTS. Dia membawa segenggam beras murni yang coba dia gunakan sebagai bentuk pembayaran karena Tae-ho tidak memiliki uang yang cukup. Di tempat ini ternyata Tae-ho ingin melihat salah satu mayat korban kecelakaan pesawat luar angkasa yang memiliki postur tubuh yang sangat mirip dengan seseorang yang sedang dia cari. Akan tetapi setelah ditunjukkan ternyata mayat gadis kecil itu bukanlah sosok yang sedang dia cari. On Earth, I think she's already drifted too far. You have money? Adegan berpindah memperlihatkan Tae-ho sedang berada di dalam sebuah bis dan semua orang terlihat mengenakan masker karena dataran bumi kini telah dipenuhi dengan debu. Tae-ho kemudian memasuki stasiun transit luar angkasa menggunakan visa bekerja untuk warga non-UTS. Dan stasiun tersebut berfungsi untuk membawa orang-orang dari permukaan menuju ke stasiun luar angkasa yang berada di orbit bumi. Dan ini adalah distrik pemukiman UTS, jadi mereka yang tinggal di dalam sini disebut dengan warga UTS. Sedangkan mereka yang berada di luar, termasuk juga yang masih berada di bumi, disebut dengan warga non-UTS. Tempat ini dan juga perusahaan UTS sendiri didirikan oleh seorang jenius kaya raya bernama James Sullivan. Dan saat ini, James sedang didatangi oleh beberapa wartawan yang berasal dari bumi. Di mana James kemudian menjelaskan mengenai proyek UTS dalam menumbuhkan kehidupan dimulai dari penanaman pohon, menggunakan tanaman genetik robot nano yang direkayasa sedemikian rupa yang disebut dengan super plant. Dan dalam 3 hari ke depan, James berencana untuk mengumumkan dimulainya koloni manusia di planet Mars. Adegan berpindah memperlihatkan beberapa pesawat para pembersih luar angkasa yang sedang bekerja untuk menangkap sebuah benda yang sedang melintas di area panel surya. Dan di antara pesawat-pesawat itu ada satu pesawat yang paling mereka takuti dan waspadai, yaitu sebuah pesawat pembersih bernama Victory yang saat itu juga tiba-tiba datang untuk mencuri sampah buruan mereka. Pesawat itu beranggotakan Jang sebagai kapten, Bob sebagai pelempar garpun yang sangat handal, serta pilot paling hebat yang menjadi karakter pembuka dalam film yaitu Kim Tae-ho. Sedangkan di bagian mesin dan pengisi tenaga ada sosok garang bernama Tiger Park. Setelah keberhasilan itu, mereka kemudian pergi ke satelit pengolahan limbah untuk menjual sebagian sampah. Di hadapan kasir bernama Karum, awalnya Tae-ho mendapatkan uang sebanyak $584. Namun karena pesawat mereka sebelumnya sempat merusak antena salah satu satelit, mereka pun menerima denda sebanyak $1.300. Yang mana bukannya untung, mereka juga kehilangan uang di rekening yang secara otomatis diambil oleh perusahaan UTS untuk menutupi kekurangan denda yang ditimbulkan oleh pesawat Victory. Saat akan pergi, Tae-ho sempat bertemu dengan pembersih sampah lain bernama Pierre yang sangat tergila-gila dengan Kapten Jang. Dan ketika Pierre menyalakan televisi, ada berita mengenai pencarian sebuah android bernama Dorothy yang menghilang karena diculik oleh kelompok teroris bernama Rubah Hitam. Walaupun berbentuk anak kecil, namun Dorothy dianggap sebagai senjata pemusnah massal dan sangat berbahaya. Dan bagi siapapun yang bertemu dengan Dorothy, disarankan untuk tidak mendekat dan wajib menghubungi pihak berwenang. Akan tetapi sepertinya Tae-ho tidak terlalu memperhatikan berita tersebut yang lantas pergi dari tempat itu. Adegan kembali ke dalam pesawat Victory, di mana Tae-ho, Kapten Jang, Bob, dan juga Tiger Park sedang bermain kartu dengan mempertaruhkan sisa uang mereka. Dalam pembicaraan mereka diketahui bahwa kru pesawat ini memiliki total hutang sebanyak $17.000 yang harus dibayarkan bulan ini. Dan lebih parahnya lagi, bagian pengelola uang bernama Porky telah melarikan diri dengan membawa semua uang simpanan mereka.
Singkat dari permainan itu, Bob memenangkan semua taruhan yang lantas membuat Kapten Chang, Tai-ho, dan juga Tiger Park marah lalu bertengkar satu sama lain. Sedangkan Bob dengan santainya menyimpan uang yang dia dapatkan di dalam sebuah kotak. Dia sengaja mengumpulkan uang-uang itu karena ingin mendapatkan cangkokan kulit agar terlihat seperti manusia pada umumnya yang biayanya juga tidak murah. Singkatnya, ketika sedang berada di luar untuk memperbaiki pesawat sambil berbicara tentang hama luar angkasa disebut robot nano, mereka segera dikejutkan dengan bangkai sampah yang sebelumnya mereka rebut tiba-tiba saja bisa menyala. Dan ketika kargo tersebut dibuka, dia kembali dikejutkan dengan kemunculan seorang gadis kecil yang sedang bersembunyi di dalamnya. Mereka kemudian membawa gadis itu ke dalam pesawat. Awalnya, mereka menganggap bahwa penemuan gadis ini akan semakin merugikan mereka, di mana selain harus berhadapan dengan pihak berwenang, kemungkinan besar mereka juga harus membayar denda karena alasan-alasan aneh yang diperkirakan mencapai $7.300. Hingga ketika Tai-ho akan pergi keluar ruangan, dia pun akhirnya menyadari siapa gadis itu setelah melihat berita yang ada di monitornya. Yang ternyata gadis itulah yang disebut sebagai Dorothy, sebuah android yang dilengkapi dengan senjata pemusnah massal. Mereka pun lantas berhamburan untuk bersembunyi di ruangan masing-masing, dan Tiger Park kemudian mencoba menghubungi pihak berwajib atas penemuan ini. Setelah itu mereka lantas melakukan undian demi menentukan siapa yang akan keluar untuk mengikat Dorothy. Dan Tai-ho menjadi orang apes tersebut. Akan tetapi ketika mendekat, Tai-ho justru ketakutan. Dia lantas mengurungkan niatnya dan justru mengambil koper serta tas milik Dorothy lalu membawanya kembali ke ruangannya. Setelah menggeledah semuanya, Tai-ho menemukan nama Kang Hyonu di buku serta ponsel milik Dorothy yang diduga adalah anggota dari kelompok rubah hitam. Di sini Tai-ho pun mendapatkan ide bagaimana cara untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka kemudian menuju ke distrik pemukiman 9 untuk warga non-UTS, lalu bergegas keluar dari pesawat serta meninggalkan Dorothy sendirian. Dan yang tidak mereka sadari, ternyata Dorothy memiliki kemampuan unik di mana ketika matanya menyala, dia mampu membuat pohon tomat yang telah mati menjadi hidup kembali. Sementara itu, Tai-ho dan yang lain melakukan rapat di dalam sebuah restoran dengan hanya memesan sebotol cola. Di hadapan yang lain, Tai-ho mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Dorothy melarikan diri dari kelompok rubah hitam. Sehingga saat ini ada dua kelompok yang sedang memburu Dorothy, yaitu rubah hitam dan juga para polisi. Dan jika mereka menyerahkan Dorothy kepada polisi, 100% mereka tidak akan mendapatkan uang. Namun jika Dorothy diserahkan kepada rubah hitam, maka mereka bisa mendapatkan uang tebusan mencapai $1 juta. Dan yang terjadi berikutnya, mereka malah bertengkar tentang masalah pembagian uang. Ya pada akhirnya disepakati bahwa Kapten Chang akan mendapatkan 40%, Tiger Park 30%, dan Bob 20%. Sedangkan Tai-ho sendiri hanya mendapatkan 10% saja. 4, 3, 2, 내가 1, 둘째. Dengan melakukan sedikit modifikasi serta menyamarkan suara, Tai-ho berhasil menghubungi Kang Hyonu sambil mengirimkan video Dorothy yang saat itu sedang menggambar di dinding kamar Tiger Park. Awalnya mereka meminta tebusan $1,5 juta, namun Kang Hyonu justru menjanjikan tebusan sebanyak $2 juta. Dan mereka pun sepakat untuk bertemu di Ghost Club bagian distrik bisnis pada jam 2 siang. Namun tanpa disadari, saluran pembicaraan mereka ternyata juga diketahui oleh James Sullivan yang lantas mengirimkan pasukannya untuk mengambil alih Dorothy. Kembali ke dalam pesawat Victory, di mana Tiger Park sedang berdebat dengan Dorothy mengenai bentuk dinosaurus yang sebenarnya. Tidak hanya itu, Dorothy bahkan membuat gambar Tiger Park di bukunya yang lantas membuat mereka berdua pun semakin dekat. Tidak lama setelah itu, tibalah saat di mana mereka akan melakukan transaksi dengan Kang Hyonu. Akan tetapi ketika bersiap pergi, tiba-tiba seorang polisi distrik mendatangi mereka yang lantas membuat mereka pun bergegas untuk menyembunyikan Dorothy. Dan saat kehadiran polisi distrik inilah, seluruh kru pesawat baru menyadari bahwa pohon tomat milik mereka kini telah tumbuh dengan subur. Singkatnya, polisi itu pun pergi setelah dijebak dengan uang suap.
퇴근하고 뇌물도 들어온 거 그거 민원 나오면 어떻게 되나? 소속 신분도 안 밝히고 사제충. Adegan berpindah ke distrik bisnis di Ghost Club, di mana Taiho dan juga Tiger Park menggunakan topeng untuk menutupi identitas mereka. Sedangkan Dorothy dibawa dan disembunyikan di dalam sebuah ransel. Hingga ketika Taiho bertemu dengan Kang Heonu yang datang sendirian, tanpa mereka sadari, aktivitas mereka sedang dipantau oleh beberapa polisi militer kiriman James Sullivan yang siap dengan senjatanya. Akan tetapi, saat uang penebusan telah diserahkan oleh Kang Heonu, tiba-tiba saja Dorothy menghilang dari dalam tas, yang lantas membuat mereka semua menjadi panik dan mulai mencari keberadaan Dorothy. Yang ternyata Dorothy sendiri memilih keluar dari tas karena tertarik dengan aliran listrik yang berada di langit-langit klub tersebut. Namun sayangnya sosok Dorothy segera dikenali oleh seluruh pengunjung klub sebagai robot yang sangat berbahaya setelah Dorothy membuka kacamatanya. Di waktu yang sama, para polisi militer yang juga menemukan keberadaan Dorothy segera menembaknya. Beruntung Tiger Park dengan sigap menangkap Dorothy. Di sini Dorothy kembali menggunakan kemampuannya untuk menghalau tembakan dari para polisi militer yang lantas membuat Tiger Park dan juga Taiho berhasil melarikan diri. Sedangkan Kapten Jang serta Bob yang memantau dari dalam pesawat dibuat terkejut dengan kejadian tersebut. Singkatnya Taiho dan juga Tiger Park berhasil membawa Dorothy kembali ke pesawat namun tidak dengan uang tebusan. Di sini Kapten Jang yang menyadari bahwa para polisi militer itu berdatangan setelah melacak ponsel milik Dorothy, lantas menghancurkan ponsel tersebut dan mencari cara lain untuk menghubungi Kang Heonu kembali. Kapten Jang juga sempat mempertanyakan nama dari Dorothy yang ternyata memiliki nama asli yaitu Codename. Dan dengan berdasarkan peristiwa sebelumnya serta pohon tomat yang tiba-tiba bisa hidup semenjak kehadiran Codename, Kapten Jang pun menyadari ada sesuatu di dalam diri Codename. Kini karena Victory sedang mengalami kerusakan, mereka lantas meminta bantuan dari Pierre untuk menarik pesawat mereka menuju ke hangar perbaikan. Di mana lagi-lagi mereka menggunakan uang simpanan Bob untuk membeli peralatan yang diperlukan, yang tentu saja hal itu membuat Bob marah-marah. Sementara itu, Courtney mendekati Taiho untuk meminjam sebuah gunting, namun hal itu ditolak bersama dengan permintaan Taiho yang melarang Courtney untuk berbicara serta menggambar mereka. Yang tentu saja hal itu membuat Courtney bersedih. Melihat ekspresi dari Courtney, Taiho pun merasa kasihan dan lantas meminjaminya sebuah gunting yang ternyata akan digunakan untuk memanen buah tomat di kapal mereka. Dan buah itu kemudian dijual kepada orang-orang yang ada di hangar perbaikan dengan harga $1. Singkatnya mereka pun berhasil mendapatkan $23 yang kemudian mereka gunakan untuk membeli peralatan perbaikan. Adegan berpindah memperlihatkan Courtney yang sedang dirias oleh Bob. Di sini juga Bob mulai menceritakan masa lalu dari Tiger Park, yang dulunya adalah seorang bos geng narkoba. Walaupun begitu, Tiger Park sering membantu anak-anak miskin dengan kekayaannya. Sedangkan Bob sendiri dulunya adalah robot militer yang ditugaskan untuk melakukan serangan udara di zona terpolusi di bumi. Dan Kim Taiho dulunya adalah polisi militer yang ditugaskan untuk memburu warga ilegal. Namun pada suatu misi, untuk pertama kalinya Taiho melihat seorang bayi cantik yang selamat dari serangan yang telah dia lakukan bersama dengan timnya. Menurut aturan UTS, bayi itu seharusnya langsung dibawa kembali ke bumi. Namun Taiho justru mengadopsi bayi tersebut lalu memberinya nama Sunny. Dan sejak saat itu, Taiho selalu menghabiskan banyak waktu untuk menjadi seorang ayah yang baik bagi Sunny. Beberapa tahun telah berlalu, kebersamaan Taiho dengan Sunny membuatnya tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Dan karena tidak menuruti perintah, Taiho kemudian dipecat dari kesatuannya serta diusir dari distrik warga UTS. Dia bersama dengan Sunny lantas hidup sebagai gelandangan dengan sisa uang yang dia miliki. Hingga 1 tahun kemudian, Taiho yang semakin depresi akibat kalah berjudi dan juga semakin kehabisan uang sempat mengabaikan Sunny bersama dengan peristiwa tabrakan puing luar angkasa yang membuat Sunny akhirnya menghilang. Setelah kejadian itu, Taiho mendatangi pusat pencarian korban agar bisa menemukan kembali putrinya. Di sini, Taiho diberi gelang yang terhubung serta dapat mendeteksi DNA Sunny, yang mana jika cahaya pada gelang itu semakin melambat, maka tubuh Sunny akan semakin menjauh. Dan diperkirakan tubuh Sunny akan lenyap dalam 3 tahun mendatang.
Namun untuk pencarian ini, Taiho yang kini menjadi warga non-UTS serta memiliki catatan kriminal diharuskan untuk membayar sebanyak $194.000 secara tunai. Yang sudah jelas, Taiho tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan sejak peristiwa tersebut, Taiho masih terus mencari Suni dan terus berusaha untuk mendapatkan uang agar bisa membayar biaya pencarian anaknya. Adegan kembali pada Bab dan juga Codename yang tiba-tiba saja mendapatkan komunikasi dari Kang Hyonu. Bab segera memanggil Taiho untuk kembali melakukan transaksi yang kemudian disepakati akan bertemu dalam 2 jam ke depan. Sementara itu, Kapten Chang di ruangannya sedang membaca artikel mengenai teknologi robot nano yang dibuat oleh Kang Hyonu. Sedangkan Codename yang saat itu luput dari pengawasan lantas keluar ruangan dan pergi menuju ke toilet. Akan tetapi, seseorang bertopeng tiba-tiba menculik Codename dan membawanya pergi. Di sisi lain, Tiger Park yang menyadari hilangnya Codename bergegas memberitahukan hal ini kepada yang lain dan mulai melakukan pencarian. Beruntung berkat insting yang sangat kuat, Tiger Park mampu menemukan keberadaan Codename yang sedang dibawa lari oleh pria bertopeng. Walaupun si pria bertopeng sempat bersembunyi dari kejaran Tiger Park, namun Taiho yang ikut menyusul dari belakang akhirnya berhasil merebut Codename serta melumpuhkan si pria bertopeng yang ternyata tidak bekerja sendirian. Alhasil pertarungan pun terjadi. Namun dengan mudahnya para komplotan bertopeng itu bisa dikalahkan. Hingga ketika Kapten Chang datang, barulah diketahui bahwa komplotan tersebut adalah Karum serta beberapa pekerja lainnya yang lantas diinterogasi oleh Kapten Chang. Karum? Di sini Kapten Chang telah mengetahui bahwa Codename sebenarnya bukanlah android seperti yang diberitakan oleh UTS, melainkan manusia dan anak asli dari Kang Hyonu, seorang insinyur pengembang teknologi robot nano yang dulunya ditugaskan untuk melakukan terraformasi pada planet Mars. Taiho dan juga Tiger Park pun terkejut mendengar kenyataan tersebut. Ditambah lagi ternyata Karum bersama komplotannya adalah anggota dari Rubah Hitam yang dikabarkan sebagai kelompok teroris. Atas desakan dari Kapten Chang, Karum pun akhirnya mengaku bahwa sebenarnya Rubah Hitam bukanlah kelompok teroris, melainkan organisasi lingkungan yang sejak awal telah mengikuti program terraformasi Mars. Namun yang menjadi aneh adalah jika Mars yang dikenal sebagai planet tandus bisa dihidupkan dengan tanaman genetik, lalu kenapa hal yang sama tidak dilakukan kepada planet Bumi? Pertanyaan ini lantas mengarah kepada Codename yang awalnya hanya seorang gadis biasa yang menderita penyakit langka dan mustahil untuk disembuhkan. Sebagai usaha terakhir, Kang Hyonu menyuntikkan robot nano buatannya yang telah diprogram khusus ke dalam tubuh Codename. Dan sebuah keajaiban pun terjadi, di mana robot nano yang telah disuntikan itu secara cepat bisa menyembuhkannya serta menghilangkan penyakit Codename. Tidak hanya itu, robot nano yang ada di dalam tubuh Codename mampu berkomunikasi dengan robot nano lain termasuk yang ada di dalam tanaman genetik. Sehingga hal itu membuat Codename mampu menumbuhkan kembali pohon genetik yang telah mati. Kang Hyonu kemudian menyadari bahwa Codename adalah satu-satunya harapan untuk bisa kembali menghidupkan bumi. Akan tetapi, James Sullivan yang mengetahui berita tersebut justru menculik Codename, lalu membawanya ke planet Mars untuk mempercepat perkembangan terraformasi. Setelah proses selesai, James Sullivan berniat untuk menghapus segalanya, mulai dari data laboratorium bersama para ilmuwannya, termasuk juga Codename, agar umat manusia menganggap bahwa planet bumi tidak lagi memiliki harapan. Akan tetapi ternyata Codename tidak bisa dibunuh dengan mudah karena dilindungi oleh robot nano yang mampu bertahan hingga suhu 200 derajat Celcius. Sehingga dalam kesempatan itu Codename berhasil melarikan diri. Dan kini James Sullivan menginginkan Codename untuk dibunuh menggunakan bom hidrogen yang ada di dalam pabrik pengolah limbah. Dengan begitu Codename akan lenyap bersama dengan hancurnya pabrik. Tidak cukup sampai di situ, ledakan tersebut akan membuat pabrik bertabrakan dengan bumi yang diperkirakan bisa membunuh 3 miliar manusia yang masih tinggal di bumi. Di waktu yang sama, beberapa polisi militer pun datang dan mulai menggeledah tiap ruangan untuk mencari keberadaan Codename. Di sini mereka semua pun berpencar dan akan bertemu kembali di tempat yang telah disepakati oleh Taiho dan juga Kang Hyonu. Kapten Chang, Tiger Park, serta Bab keluar melalui pintu depan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sedangkan Taiho membawa Codename melalui saluran ventilasi. Awalnya semua berjalan lancar, namun Codename yang tiba-tiba bersin membuat posisi mereka akhirnya diketahui. Mendengar Taiho dalam bahaya, Kapten Chang bergegas menerbangkan pesawatnya untuk membantu pelarian Taiho. Chasing.
Walaupun berhasil terbang keluar, namun beberapa pesawat militer menembaki mereka dengan rudal. Alhasil pesawat Victory pun terpental tak terkendali memasuki area puing-puing luar angkasa paling berbahaya. Di mana dalam area yang disebut Langgrangian ini tidak hanya sampah-sampah besar yang berterbangan, melainkan juga ada hama robot nano yang bisa saja menggerogoti pesawat Victory dalam waktu singkat. Kapten Jang kemudian meminta Kornim untuk menutup mata sambil menghitung 1-100. Sedangkan yang lain berusaha memperbaiki kerusakan pesawat yang terus bermunculan akibat bertabrakan dengan sampah-sampah luar angkasa. Namun keputusasaan akhirnya menghampiri mereka. Ketika hal yang paling ditakutkan pun akhirnya datang, yaitu robot nano yang perlahan mulai menggerogoti pesawat mereka. 다 들어와. Beruntung tidak lama kemudian, Kornim yang selesai menghitung angka 100 lantas membuka matanya dan mulai memberi sinyal kepada robot nano yang sedang menggerogoti pesawat untuk segera pergi. Alhasil pesawat Victory pun selamat, namun Kornim tiba-tiba saja tidak sadarkan diri. Para kru pesawat pun panik dan mulai mencoba melakukan pertolongan pertama hingga akhirnya. 밤구쟁이였어. Victory akhirnya keluar dari area Langgrangian bersama dengan munculnya berita mengenai Kapten Jang, Taiho, dan juga Tiger Park yang dianggap sebagai anggota rubah hitam dan kini memiliki status buronan. Sementara itu, di tempat James Sullivan, kita akhirnya diperlihatkan dengan background dari Kapten Jang yang dulunya diadopsi oleh program UTS Genius dan dilatih sebagai seorang insinyur. Dalam program itu, Kapten Jang berhasil mengembangkan lensa berteknologi canggih, senjata laser ringan, serta ranjau EMP. Namun pada usia 19 tahun, Kapten Jang dianggap telah terpengaruh oleh kelompok anti-UTS, sehingga membuatnya meninggalkan koloni UTS untuk membentuk organisasi kriminalnya yang lantas melakukan penyerangan terhadap James Sullivan. Namun sayang, usaha itu gagal dan justru mengakibatkan seluruh anggotanya meninggal. Kembali ke pesawat Victory, di mana mereka akhirnya sampai ke distrik MR13, dan di tempat inilah peristiwa tragis yang menimpa Taiho dan juga Suni pernah terjadi. Bersama dengan datangnya sinyal komunikasi dari Karum yang mengatakan bahwa saat ini dia sedang bersama dengan Kang Hyonu. Mendengar hal itu, Taiho pun bergegas merapatkan pesawatnya ke pesawat milik Karum, dan pertemuan yang mengharukan antara Kornim dan ayahnya pun terjadi. Di mana Kang Hyonu lantas berterima kasih kepada Kapten Jang, Tiger Park, Bab, serta Taiho setelah Kornim menceritakan bahwa dia diperlakukan dengan sangat baik. Akan tetapi di saat yang berbahagia ini, Kapten Jang menemukan adanya beberapa bom EMP yang ditanam di sekitar tempat tersebut. Terlambat untuk menyadari, bom tersebut meledak dan lantas melumpuhkan seluruh sistem elektromagnetik termasuk juga Bab. Bersama dengan itu, datanglah para polisi militer yang diperintahkan untuk mengambil Kornim serta menahan kru pesawat Victory. Sedangkan sisanya dibunuh, termasuk juga Kang Hyonu. Setelah Tiger Park dan juga Kapten Jang dibuat pingsan, James Sullivan lantas mendekati Taiho sambil mengatakan bahwa dia akan melenyapkan Kornim bersama dengan pabrik pengolah limbah yang nantinya pabrik itu akan jatuh dan menghancurkan bumi akibat tabrakan yang mematikan. Dengan begitu, bumi tidak bisa lagi diselamatkan dan orang-orang dipastikan akan menuduh kelompok rubah hitam atas tragedi ini. James juga memberikan uang sejumlah $4 juta kepada Taiho sebagai bentuk penebusan Kornim karena James mengetahui bahwa Taiho sangat memerlukan uang untuk biaya pencarian anak adopsinya yaitu Suni. Dan Taiho pun tertegun setelah melihat uang sebanyak itu. Setelah keluar, James kemudian memerintahkan pasukannya untuk sementara mengawasi pesawat Victory dan baru diperbolehkan untuk menyerang setelah rencana penghancuran bumi berjalan dengan baik. Sementara itu, di pesawat Victory, Kapten Jang dan juga Tiger Park yang telah sadar terlihat sangat bersedih akibat peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka bahkan tidak mau mengambil uang pemberian dari James Sullivan walaupun jumlahnya 2 kali lipat dari kesepakatan dengan Kang Hyonu. Sedangkan Taiho terus membujuk mereka untuk mengambil uang tersebut karena mereka kini tidak memiliki apa-apa lagi. Akan tetapi Tiger Park dan juga Kapten Jang justru berencana untuk melakukan misi penyelamatan kepada Kornim, yang tentu saja hal itu segera ditentang oleh Taiho karena bisa saja membunuh mereka. Kapten Jang kemudian meminta Taiho untuk menyelesaikan urusannya sendiri yaitu menemukan Suni.
Sedangkan dia bersama dengan Tiger Park juga akan menyelesaikan urusan mereka sendiri, yaitu menyelamatkan Courtney. Dengan harapan besar agar bisa kembali menemukan Sunny, Tae-ho kemudian meninggalkan pesawat sambil membawa uang sebanyak $400.000 yang lantas ia gunakan untuk membayar biaya pencarian Sunny. Di mana dengan uang sebanyak itu, Tae-ho pun dijanjikan bahwa tim pencari akan menemukan Sunny dalam waktu 24 jam. Sembari menunggu, Tae-ho membuka kotak milik Sunny untuk kembali mengingatkannya akan saat-saat terakhir mereka bersama. Entah apa yang merupa pikirannya, Tae-ho tiba-tiba memilih untuk kembali ke Victory dan membuang uang $400.000 yang sebelumnya dia bawa, dan lantas bergabung dengan yang lain untuk misi menyelamatkan Courtney. Tae-ho segera mengambil alih kemudi dan Tiger Park bersiap pada ruang mesin, sedangkan Kapten Jang menyiapkan senjata pamungkas untuk berjaga di luar pesawat bersama dengan Bob. Para polisi militer yang menyadari bahwa Victory sedang bergerak lantas mengejar dan menembakkan sejumlah rudal. Awalnya serangan tersebut mampu diatasi oleh kru Victory. Namun tidak lama kemudian armada polisi militer yang lain pun mulai berdatangan dengan jumlah serangan yang lebih banyak. Menyadari bahwa Victory mengalami kerusakan mesin, Tae-ho lantas membawa pesawatnya untuk memasuki atmosfer bumi dan memberikan waktu pada Tiger Park untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Alhasil dengan kemampuan bermanuver Tae-ho yang luar biasa serta kerjasama tim yang hebat, mereka akhirnya mampu membawa Victory menuju ke pabrik pengolahan limbah. Sesampainya di pusat pabrik, mereka akhirnya menemukan Courtney yang sedang diikat pada sebuah kursi. Bersama dengan itu, Kapten Jang mencoba untuk menjinakkan bom. Akan tetapi, di sini mereka dikejutkan dengan kenyataan bahwa bom tersebut adalah bom hidrogen yang mampu menghasilkan ledakan gelombang kripton dengan radius 5.000 km. Di mana ledakan kripton ini bisa menghancurkan robot nano. Dengan kata lain, jika Courtney selamat dari ledakan tersebut, dia akan kembali sakit-sakitan dan pabrik akan tetap jatuh menghantam bumi. Ditambah lagi, walaupun dengan usaha apapun, bom itu akan tetap meledak dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Satu-satunya jalan adalah menjauh dari radius ledakan dengan mempercayakan kemampuan dari Victory. Namun ketika akan membawa Courtney pergi, mereka dihadang oleh seorang polisi militer bernama Carmilla yang memiliki kekuatan luar biasa dan dengan cepat bisa melumpuhkan Kapten Jang, Tae-ho, serta Bob. Tiger Park kemudian meminta Courtney untuk menunggu di pesawat, sedangkan dirinya lantas mendorong Carmilla ke dalam ruang pembuangan, lalu mengunci diri dan berduel di dalam ruangan tersebut. Walaupun Tiger Park sempat dihajar habis-habisan, namun pada akhirnya dia berhasil membuat Carmilla lenyap dari ruangan tersebut. Karena tidak ada waktu lagi, mereka pun bergegas untuk menerbangkan Victory. Akan tetapi di waktu yang sama, mereka mendeteksi adanya 98 drone militer yang sedang mendekati pesawat mereka. Kapten Jang lantas berniat menggunakan saluran darurat untuk menghubungi seluruh pekerja pembersih sampah. Namun siaran darurat dari Victory ternyata sudah aktif sejak mereka melakukan pertemuan dengan Kang Heonu. Dan semua ucapan dari James Sullivan yang berencana untuk menghancurkan bumi sejak awal juga telah didengar oleh seluruh anggota pekerja. Maka dari itu, para pekerja pun tanpa pikir panjang bersedia untuk membantu perjuangan kru pesawat Victory. Dalam perjalanan keluar dari pabrik, pesawat milik Pierre pun datang dan mulai membantu Victory melakukan sesuatu. Entah apa yang mereka rencanakan, namun pada akhirnya pesawat milik Pierre berpisah dengan pesawat Victory yang lantas melesat keluar dari pabrik untuk menjauh dari radius ledakan. Di depan mereka kini telah berbaris puluhan pesawat pembersih luar angkasa yang bersiap untuk menghalau drone militer yang sedang mengejar pesawat Victory. Di waktu yang sama, rekaman suara dari James Sullivan yang berniat untuk menghancurkan bumi akhirnya tersebar luas dan didengarkan oleh seluruh warga UTS maupun warga non-UTS, termasuk juga orang-orang yang masih ada di bumi.
Sementara itu, pesawat Victory akhirnya mencapai titik sejauh 3.000 km. Akan tetapi, sebuah pesawat militer mendekati mereka, yang ternyata pesawat tersebut dipiloti oleh James Sullivan yang masih terus mengejar keberadaan Courtney. Taiho lantas bermanuver pada sebuah satelit untuk menghindari serangan dari James, sedangkan Kapten Zhang dan juga Bab berusaha untuk menahan pergerakan James dari luar pesawat. Di waktu yang sama, Victory telah mencapai titik 4.000 km, di mana Taiho lantas meminta Tiger Park untuk menggunakan tenaga pendorong terakhir. Namun sayangnya, karena pendorong itu macet, Tiger Park meminta bantuan dari Bob. Akan tetapi, naas bagi Bob yang harus terbelah menjadi dua bagian setelah mendapatkan serangan dari James. Di sini akhirnya Kapten Zhang lah yang berjuang untuk memperbaiki pendorong tersebut, yang kemudian aktif tepat ketika James bersiap akan menembaki Taiho. Sementara itu, seluruh warga yang ada di bumi dan juga di orbit hanya bisa berdoa atas bencana kehancuran bumi yang akan terjadi dalam waktu 1 menit lagi. Di sisi lain, pesawat Victory akhirnya sampai di titik aman radius ledakan, di mana Taiho, Tiger Park, dan juga Bab lantas mengucapkan kalimat perpisahan. 선장, 박씨, 합동아. 그동안 정말 고마웠다. Sedangkan James yang masih menempel di bagian belakang Victory lantas membongkar bagian kargo untuk mencari keberadaan Courtney. Namun bukannya Courtney yang dia dapatkan, melainkan bom hidrogen yang sebelumnya ada di dalam pabrik lah yang sedang dibawa menjauh oleh kru Victory. Sedangkan Courtney sendiri ternyata sejak awal dipindahkan ke dalam pesawat milik Pierre, dan misi ini adalah misi bunuh diri yang memang sengaja mereka lakukan demi menyelamatkan Courtney dan juga bumi. I did everything right. Pada akhirnya, bom tersebut meledak dalam radius aman di luar angkasa dan disaksikan langsung oleh seluruh orang yang lantas berbahagia karena teror kehancuran bumi tidak terjadi. Sementara itu, Courtney yang sedang bersama Pierre ternyata menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan kru Victory dengan bantuan dari robot nano Langrangian, yang pada akhirnya membuat seluruh kru Victory pun selamat dari ledakan bom hidrogen. 내가 진짜 소름이 끼쳐가지고. Berikutnya, karena semua telah diketahui, kini UTS yang berganti kepemimpinan menyatakan permintaan maaf dan berjanji untuk memperluas upaya memperbaiki bumi, serta akan memberikan kompensasi kepada seluruh pekerja pembersih sampah yang terlibat dalam perjuangan menghentikan bencana. Sementara itu, Kapten Zhang bersama dengan Bob yang kini telah memiliki tubuh seorang wanita, akhirnya berhasil menemukan mantan anggota Victory yang membawa kabur uang mereka, yaitu Porky. Sedangkan Taiho melalui perantara Courtney yang bisa berkomunikasi dengan robot nano di luar angkasa, akhirnya bisa terhubung kembali dengan Sunny walau hanya melalui visualisasi. Adegan berpindah memperlihatkan Kapten Zhang, Tiger Park, Courtney, Taiho, serta Bob kini menjadi keluarga dengan kehidupan yang baru, di mana Courtney kini memiliki tugas untuk membantu kembali menghidupkan bumi. 왜 가서 나무를 만들어요. 선장님은 이제 술을 안 드시고 업동이 언니는 진짜 언니가. Dan terakhir, Taiho, Kapten Zhang, Tiger Park, serta Bob menjadi penjaga orbit bumi dengan pesawat Victory model terbaru. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.